teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sebuah kawasan yang memiliki nilai historis tinggi di Kepulauan Riau, yaitu Pulau Penyengat. Pulau ini itu bukan hanya sekedar pulau kecil, namun merupakan saksi penting dari perjalanan sejarah, kebudayaan, dan peradaban Melayu di Indonesia. Pertama, kita akan membahas tentang lokasi dan gambaran awalnya. Pulau Penyengat terletak di Selat Riau sekitar 2 km dari pusat kota Tanjung, Provinsi Kepulauan Riau. Meskipun luasnya itu hanya 2 km persegi, pulau ini tuh menyimpan kekayaan sejarah dan budaya yang luar biasa. Akses menuju pulau ini dapat ditempuh dalam waktu kurang 15 menit dengan menggunakan perahu kecil atau pompong dari pelabuhan utama Tanjung Pinang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang asal-usul nama Penyengat. Nama Penyengat itu berasal dari kisah para pelaut pada masa lampau yang kerap singgah di pulau ini untuk mengambil air tawar. Konon, suatu ketika para pelaut tersebut diserang oleh kawanan serangga penyengat seperti lebah atau tawon, hingga menimbulkan luka-luka. Sejak saat itu, pulau ini disebut sebagai Pulau Penyengat karena pengalaman menyengat yang mereka alami. Pulau ini semakin berkembang setelah dijadikan sebagai mas kawin oleh Sultan Mahmud Syah pada Engku Putri Raja Hamidah pada awal abad ke-19, tepatnya sekitar tahun 1803. Sejak saat itu, Pulau Penyengat bertransformasi menjadi pusat pemerintahan dan kebudayaan Kesultanan Riau Lingga. Sebelum menjadi pusat pemerintahan, Pulau Penyengat juga berfungsi sebagai benteng pertahanan. Pahlawan nasional Raja Haji Fisabilillah pernah membangun benteng di pulau ini pada akhir abad ke-18 sebagai upaya pertahanan melawan penjajahan Belanda. Benteng tersebut dikenal sebagai Benteng Bukit Kursi dan masih dapat ditemukan hingga kini sebagai peninggalan sejarah. Pulau Penyengat juga dikenal sebagai pusat literasi dan kebudayaan Melayu Islam. Disinilah lahir tokoh besar seperti Raja Ali Haji yang terkenal melalui karyanya Gurindam 12, sebuah karya sastra yang mengandung nilai-nilai moral, agama, dan filsafat. Selain itu, Pulau Penyengat juga menjadi tempat berkembangnya percetakan naskah keislaman dan administrasi pemerintah. Salah satu bangunan ikonik di pulau ini adalah Masjid Raya Sultan Riau. Yang menarik, masjid ini dibangun menggunakan campuran putih telur dan kapur sebagai bahan perekat, bukan semen seperti bangunan masa kini. Masjid ini hingga sekarang masih digunakan dan menjadi simbol keagungan arsitektur Melayu. Selain itu, terdapat pula makam-makam tokoh penting seperti Raja Haji, Engku Putri, dan Raja Ali Haji, serta sisa-sisa istana dan bangunan administrasi kerajaan. Memasuki awal abad ke-20, campur tangan pemerintah kolonial Belanda semakin kuat. Pada tahun 1911, Sultan Abdurrahman Muazzam Shah dipaksa turun tahta oleh Belanda, yang sekaligus menandai berakhirnya Kesultanan Riau Lingga secara resmi. Sejak saat itu, Pulau Penyengat tak lagi menjadi pusat pemerintahan, namun tetap dikenang sebagai warisan sejarah dan budaya Melayu yang sangat penting. Sebagai kesimpulan, Pulau Penyengat bukanlah pulau biasa, yang merupakan pusat peradaban, kekuasaan, pertahanan, serta kebudayaan Melayu Islam yang sangat berpengaruh. Sampai hari ini, warisan sejarahnya masih dapat kita saksikan dalam bentuk bangunan, manuskrip, dan nilai-nilai budaya yang terus dijaga. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan kita semua mengenai kekayaan sejarah Indonesia, khususnya peran Pulau Penyengat dalam membentuk identitas budaya bangsa.